Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Eka Septia dengan NIM A1C420052 dari kelas reguler B R003, Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan praktikum perkembangan hewan dengan judul tipe-tipe telur. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui tipe-tipe telur vertebrata dan membandingkan antara eh, beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Telur merupakan beberapa sel telur atau ovum yang tumbuh dari sel induk atau ogonium di dalam indung telur atau ovarium. Pada umumnya, hewan vertebrata memiliki telur untuk sebagai salah satu alat perkembangbiakannya. Telur pada vertebrata apes dan katak, bentuk dan ukurannya berbeda, begitu pula dengan hewan vertebrata lainnya. Perbedaan ini dapat dilihat dari petalus yang dimiliki. Adapun bagian atau struktur dari telur, yang pertama itu ada cangkang telur yang berfungsi sebagai pelindung utama bagi telur. Cangkang telur memiliki pori untuk pertukaran udara. Yang kedua itu ada membran telur. Membran telur merupakan selaput tipis yang berada di dalam telur. Di salah satu ujung telur, selaput ini tidak menempel pada cangkang telur sehingga disebut rongga udara. Yang ketiga itu ada rongga udara yang berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Yang keempat itu ada keping germinal. Keping germinal merupakan calon individu baru. Yang keenam itu ada kuning telur atau yolk yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Yang keenam itu ada membran pitelin berada pada kuning telur yang berfungsi untuk membungkus yolk. Ketujuh ada albumin atau putih telur yang berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan cadangan makanan dan air. Yang ke-8 itu ada kelaza atau tali kuning telur yang berfungsi untuk menjaga kuning telur tetap berada pada tempatnya dan menjaga embrio tetap berada di atas kuning telur. Tipe telur diklasifikasikan atas dasar ada tidaknya lecit dibagi menjadi dua, yaitu lecital dan alecital. Yang pertama itu ada lecital. Lecital itu mempunyai lecit, sedangkan alecital tidak mempunyai lecit. Berdasarkan jumlah yolk, tipe telur dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama itu ada alecital. Alecital ini tidak tipe telurnya dia hampir tidak memiliki petelus atau yolk. Yang kedua ada oligosital. Oligosital ini memiliki hanya sedikit yolk atau pitelus. Contohnya sel telur pada mamalia, termasuk manusia. Yang ketiga itu ada polilesital. Polilesital ini memiliki banyak yolk. Contohnya pada unggas dan reptil. Yang keempat ada megalesital. Megalesital ini memiliki paling banyak yolk atau pitelus. Contohnya pada apes dan reptil. Berdasarkan penyebaran pitelus, tipe telur dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada isolesital. Pitelusnya menyebar pada semua bagian, contohnya pada echinodermata dan mamalia. Yang kedua itu ada telolesital. Pitelusnya menyebar pada salah satu ujung telur, contohnya pada amfibi, reptil, dan apes. Telolesital dibedakan menjadi 2, yaitu telolesital ringan dan telolesital berat. Yang pertama itu ada telolesital ringan, kutub vegetatifnya lebih kecil daripada kutub animalnya. Kutub vegetatif merupakan kutub dengan konsentrasi ion, sedangkan kutub animal merupakan kutub dengan inti sel. Tipe telur ini terdapat pada telur amfibi. Yang kedua itu ada telolesital berat. Telolesital berat kutub vegetatifnya lebih besar dari kutub animalnya, di mana tipe telur ini terdapat pada apes dan reptil. Yang ketiga itu ada centrolesital. Pitelusnya terdapat berada di tengah, sedangkan sitoplasmanya berada di tepi. Baiklah, adapun alat dari praktikum kali ini, yang pertama itu ada pisau dan juga ada wadah. Kemudian adapun bahannya, yang pertama itu ada telur ayam yang direbus dan juga yang mentah. Kemudian ada telur bebek yang direbus dan juga ada yang mentah. Yang ketiga itu ada telur puyuh yang direbus dan juga yang mentah.
Di sini saya akan menjelaskan struktur dari telur ayam yang belum direbus. Yang pertama itu ada cangkang telur. Cangkang telur ini berfungsi sebagai pelindung utama bagi telur. Cangkang telur ini memiliki banyak pori untuk pertukaran udara. Kemudian ada selaput tipis atau membran cangkang yang berada di dalam telur. Di salah satu ujung telur selaput ini tidak menempel pada cangkang telur sehingga membentuk rongga udara. Rongga udara berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Kemudian ada keping germinal. Keping germinal merupakan calon individu baru. Kemudian ada kuning telur atau yolk berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Kemudian ada membran telur atau pitelin berada pada kuning telur yang berfungsi untuk membungkus yolk. Kemudian ada albumin atau putih telur yang berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan cadangan makanan dan air. Albumin ini terdiri dari 4 lapisan. Ada lapisan tipis encer yang disebut calasiferous yang berhubungan langsung dengan membran pitelin. Terus ada lapisan encer yang dikelilingi oleh lapisan tebal, yang paling luar ada lapisan encer dan tipis. Kemudian ada kalaza. Kalaza atau tali kuning telur yang berfungsi untuk menjaga kuning telur tetap berada pada tempatnya dan menjaga embrio tetap berada di atas kuning telur. Kemudian ada telur ayam rebus. Telur ayam rebus ini terdapat struktur yang pertama itu ada cangkang telur yang berfungsi sebagai pelindung utama bagi telur. Cangkang telur ini memiliki banyak pori untuk pertukaran udara. Kemudian ada membran pitelin atau selaput tipis yang menempel pada cangkang telur. Di salah satu ujung telur pada cangkang ini ia tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Rongga udara ini berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Kemudian ada putih telur. Putih telur ini atau albumin berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan cadangan makanan dan air. Kemudian ada kuning telur atau yolk yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Berdasarkan jumlah yolk atau pitelus yang dimiliki tipe telur ayam ini merupakan tipe telur megalosital, di mana dia memiliki sangat banyak yolk, sedangkan berdasarkan penyebaran yolk, telur ayam ini merupakan tipe telolesital, di mana penyebaran pitelusnya itu di salah satu ujung telur dan dia termasuk telolesital berat karena kutub vegetatifnya lebih besar dari kutub animalnya. Kutub vegetatif merupakan kutub penyebaran yolk dan kutub animal itu dengan inti sel. Selanjutnya ada TB. Adapun struktur atau bagian dari telur bebek ini, yang pertama itu ada cangkang telur. Cangkang telur ini berwarna biru kehijauan yang berfungsi sebagai pelindung utama bagi telur. Kemudian ada membran pitelin atau membran cangkang yang berada di dalam cangkang. Di salah satu ujungnya, selaput ini tidak menempel pada cangkang telur sehingga membentuk rongga udara. Rongga udara berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Kemudian ada keping germinal. Keping germinal merupakan calon individu baru. Kemudian ada kuning telur atau yolk. Kuning telur pada bebek berwarna lebih terang daripada telur ayam. Kuning yolk ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Kemudian ada membran pitelin. Membran pitelin berada pada kuning telur yang berfungsi untuk membungkus yolk atau kuning telur. Kemudian ada albumin atau putih telur yang berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan cadangan makanan dan juga air. Albumin ini terdiri dari 4 lapisan. Ada yang lapisan tipis, encer yang disebut calasiferous yang berhubungan langsung dengan selaput pitelin. Terus ada yang encer yang dikelilingi oleh lapisan tebal. Yang paling luar ada lapisan encer dan tipis. Kemudian ada kalaza.
Kelaza atau tali kuning telur yang berfungsi untuk menjaga kuning telur berada pada tempatnya dan menjaga embrio tetap berada di atas kuning telur. Selanjutnya pada telur bebek rebus, yang pertama itu ada cangkang telur. Cangkang telur yang berfungsi sebagai pelindung utama bagi telur. Cangkang telur ini berwarna biru hijauan dan memiliki pori-pori untuk pertukaran udara. Kemudian ada membran cangkang. Membran cangkang merupakan selaput tipis yang menempel pada cangkang telur. Di salah satu ujung telur, cangkang telur ini ia tidak menempel sehingga membentuk rongga udara yang berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Kemudian ada putih telur. Putih telur atau albumin berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan cadangan makanan dan air. Kemudian ada kuning telur atau yolk yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Berdasarkan jumlah yolk atau pitelus yang dimilikinya, tipe telur ayam ini merupakan tipe telur megalesital di mana dia memiliki sangat banyak yolk. Sedangkan berdasarkan penyebaran yolk, telur ayam merupakan tipe telolesital di mana penyebaran pitelusnya itu di salah satu ujung telur dan dia termasuk telolesital berat karena kutub vegetatifnya lebih besar dari kutub animalnya. Yang ketiga itu ada telur puyuh mentah. Yang pertama itu bagiannya terdapat cakar telur yang berwarna dasar putih dengan bercak-bercak hitam yang berfungsi sebagai pelindung utama bagi telur. Kemudian ada membran telur, merupakan selaput tipis yang berada di dalam cangkang. Di salah satu ujungnya, selaput ini tidak menempel pada cangkang telur sehingga membentuk rongga udara, berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Kemudian ada keping germinal. Keping germinal merupakan calon individu baru. Kemudian ada kuning telur atau yolk. Ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Kemudian ada ran telur atau pitelin berada pada kuning telur yang berfungsi untuk membungkus yolk. Kemudian ada albumin atau putih telur yang berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan cadangan makanan juga air. Kemudian ada kalaza atau tali kuning telur yang berfungsi untuk menjaga kuning telur tetap berada pada tempatnya dan menjaga embrio tetap berada di atas kuning telur. Pada telur puyuh rebus ini, pertama itu ada cangkang telur. Cangkang telur ini berfungsi sebagai pelindung utama bagi telur. Cangkang telur ini memiliki pori-pori untuk pertukaran udara. Kemudian ada membran cangkang. Membran cangkang ini menempel pada cangkang telur, merupakan selaput tipis. Di salah satu ujung telur, cangkang ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Rongga udara ini berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Kemudian ada putih telur berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan cadangan makanan dan air. Kemudian ada kuning telur atau yolk berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Berdasarkan jumlah yolk atau pitelus yang dimilikinya, tipe telur puyuh ini merupakan tipe telur megalesital di mana dia memiliki sangat banyak yolk. Sedangkan berdasarkan pada penyebaran yolk, telur puyuh ini merupakan tipe telolesital di mana penyebaran pitelusnya itu di salah satu ujung telur dan dia termasuk telolesital berat karena kutub vegetatifnya lebih besar dari kutub animalnya. Baiklah, itulah video praktikum tentang tipe-tipe telur. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.